Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tirestiana Hawa. Saya dari kelas A dengan NIM 2214-24011. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Administrasi Publik. Baik, di sini saya akan membacakan poin-poin yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu pengertian hukum administrasi negara. Yang kedua, tujuan hukum administrasi negara. Yang ketiga, ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang keempat, prinsip-prinsip administrasi negara. Yang kelima, sumber hukum administrasi negara. Yang keenam, subjek hukum administrasi negara. Yang ketujuh, tindakan administrasi negara. Yang kedelapan, hubungan hukum administrasi negara dengan hukum lain. Yang kesembilan, sengketa dalam hukum administrasi negara. Yang kesepuluh, peran pengadilan dalam hukum administrasi negara. Yang kesebelas, contoh kasus dalam hukum administrasi negara. Yang kedua belas yaitu kesimpulan. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu hukum administrasi negara. Adalah cabang hukum yang mengatur tentang kewenangan dan tindakan pemerintah dalam menyelenggarakan urusan negara, menyangkut hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan badan-badan negara lainnya. Tujuan hukum administrasi negara. Yang pertama yaitu mengatur perilaku pemerintah agar sesuai dengan hukum. Yang kedua, menjamin terciptanya keseimbangan antara hak-hak warga negara dan kewajiban pemerintah. Ciri-ciri hukum administrasi negara. Yang pertama, tertulis dan tidak tertulis. Hukum administrasi negara dapat berupa undang-undang atau aturan yang tidak tertulis. Yang kedua, bersifat publik, mengatur kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi. Yang ketiga, dipelajari dalam konteks negara, fokus pada kewenangan dan kebijakan pemerintah. Prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Yang pertama, prinsip legalitas. Setiap tindakan administrasi negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Yang kedua, prinsip kepastian hukum. Semua tindakan harus berdasarkan ketentuan hukum yang jelas. Yang ketiga, prinsip non-diskriminasi. Tidak boleh ada diskriminasi dalam pelayanan publik. Yang keempat, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah harus bersifat terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, peraturan perundang-undangan seperti UUD, peraturan pemerintah, keputusan presiden. Yang ketiga, peraturan daerah. Yang keempat, jurisprudensi, putusan pengadilan. Yang kelima, doktrin, yaitu pandangan ahli hukum. Subjek hukum administrasi negara, yaitu pemerintahan sebagai subjek utama yang memiliki kewenangan dalam menjalankan administrasi negara. Masyarakat sebagai objek atau pihak yang berhubungan dengan administrasi negara. Tindakan administrasi negara yaitu ada 3. Yang pertama, keputusan administratif, tindakan yang mengatur individu atau kelompok masyarakat. Yang kedua, peraturan administratif, aturan yang mengatur pelaksanaan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perbuatan administratif, yaitu tindakan yang dilakukan pejabat administrasi dalam pelaksanaan tugasnya. Hubungan hukum administrasi negara dengan hukum lain. Yang pertama, hukum tata negara, berfokus pada struktur pemerintah. Hukum administrasi negara mengatur tindakan pemerintah. Yang kedua, hukum perdata, berhubungan dengan hubungan antar individu, sedangkan hukum administrasi negara lebih berhubungan dengan kepentingan publik. Sengketa dalam hukum administrasi negara. Sengketa dalam hukum administrasi negara adalah perselisihan yang timbul antara individu
atau badan hukum dengan instansi pemerintah terkait dengan keputusan atau tindakan administratif yang dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga pemerintah. Sengketa ini sering berhubungan dengan hak-hak warga negara yang dianggap dilanggar oleh kebijakan pemerintah seperti izin, saksi, atau regulasi tertentu. Penyelesaian sengketa ini biasanya dilakukan melalui proses peradilan administrasi yang dapat melibatkan pengadilan tata usaha negara. Peran pengadilan dalam hukum administrasi negara. Peran pengadilan dalam hukum administrasi negara untuk menguji dan menyelesaikan sengketa yang timbul antara individu atau badan hukum dengan pemerintahan terkait keputusan atau tindakan administratif yang dianggap merugikan pengadilan. Tata usaha negara memiliki kewenangan untuk memeriksa keputusan administratif seperti izin, sanksi, atau kebijakan pemerintah serta memberikan putusan yang dapat membatalkan atau mengubah memerintahkan tindakan tertentu kepada pemerintah. Pengadilan bertindak sebagai pengawas atau memastikan bahwa tindakan administrasi pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Contoh kasus dalam hukum administrasi negara. Contoh kasus dalam hukum administrasi negara adalah sengketa antara seorang warga negara dengan pemerintah terkait pencabutan izin usaha. Misalnya seorang pengusaha memiliki izin untuk menjalankan usaha restoran, namun pemerintah mencabut izin dengan alasan pelanggaran administratif yang tidak jelas. Pengusaha tersebut merasa keputusan pemerintah tidak sah dan merugikan haknya. Pengusaha kemudian menggugat keputusan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Untuk menguji keputusan tersebut, akan memeriksa apakah pencabutan izin tersebut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan apakah keputusan itu melanggar haknya pengusaha. Jika menemukan adanya pelanggaran keputusan, pencabutan izin bisa dibatalkan. Kasus ini menggambarkan bagaimana hukum administrasi negara berperan dalam mengatur hubungan antara individu dan pemerintah serta bagaimana pengadilan menyelesaikan sengketa administratif. Kesimpulan administrasi negara adalah bahwa administrasi negara merupakan bagian penting dari penyelenggaraan negara yang bertujuan untuk menjalankan kebijakan publik dan mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Administrasi negara melibatkan pengelolaan keputusan administratif oleh pejabat publik yang harus sesuai dengan hukum, prinsip keadilan, dan transparansi dalam hal terjadi sengketa terkait keputusan administratif. Mekanisme menyelesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara, memberikan perlindungan hak-hak warga negara. Pemerintah juga harus selalu menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap tindakan administratif yang diambil.